Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Lintas Makna, di mana kita bakal ngebahas satu topik dan melihatnya melalui lintas generasi. Selalu nyakitin ya ngomongin lintas generasi ini dan lintas perspektif pastinya dari point of view kita berdua. Ada gue Nino di sini mewakili generasi gue dan ada Shalom mewakili generasinya. Iya. Kita hari ini bakal ngebahas sebuah topik yang gue nggak tahu sih Shalom udah ngerasain apa belum. Iya. Tapi yang jelas gue udah, karena harusnya sih sudah lewat ya. Iya. Tapi gue nggak tahu udah lewat atau enggak. Mungkin aja topik ini ada yang udah melewati, ada yang masih melewati, mungkin aja ada yang belum, atau yang belum sadar juga mungkin Ada juga. Kita bakal ngebahas soal QLC alias quarter life crisis. yes, yang secara sadar atau enggak itu pasti dialami sama semua orang ya. Atau bahkan masih dialami sampai umur segua gini 30 tahunan. Bisa jadi. Buat lo yang belum paham apa itu quarter life crisis, menurut ahli, quarter life crisis itu adalah apa sih lo? Perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang. Iya. Seputar relasi, karir, hubungan asmara, finansial, dan kehidupan sosial gitu. Biasanya dirasakan oleh seseorang yang berada di umur awal 20 tahun hingga awal 30 tahun. Jadi nah, kalau kalau- Nino umur berapa? 30 tahun awal. Oke. Jadi mungkin bahasa gampang untuk menggambarkan quarter life crisis ya menurut gue ya. Waktu gue merasa mengalami itu, rasa tuh kayak ngambang gitu loh. Gue Kenapa kayak, aduh, misalnya nih, misalnya lo belum punya pekerjaan, terus lo Iya. mikir kayak, aduh, gue kerja apa ya? Gue mau jadi apa sih di hidup ini gitu. Iya, benar. Atau mungkin waktu itu karena gue sudah punya pekerjaan, gue kayak, ini pilihan yang tepat buat gue nggak ya pekerjaan ini? Mau sampai kapan gue kayak gini gitu? Kayak semuanya jadi salah aja. Nah kalau gue malahan sebelum gue 20 tahun deh kayaknya. Tapi Wow. sekarang gue mengalami lagi. Tapi kayaknya emang generasi sekarang tuh lebih cepat ya ngerasain itu. Iya Ya? mungkin karena zaman tuh cepat banget berkembang. Betul. Mungkin aja. Tapi waktu itu gue ngerasain tuh karena gue baru masuk kuliah. Nah gue ngerasa tuh kayak kok teman-teman gue milih jurusan kayaknya yang bener, yang emang mereka sukain. Yang emang mereka suka dan lo nggak tahu apa yang lo suka sebenarnya pada saat itu. Makanya gue ngambil business administration kan, karena kayak oke, bisnis bisa lah dipakai Di mana aja. untuk masa depan gue, mungkin gue punya bisnis atau bisa dipakai gitu kan. Tapi gue mikir apa gue harusnya milih passion gue Passion lo di apa? arts. Oke. Iya, makanya sekarang gue kayak aduh ya udahlah, bodo amat, kayaknya harus ngambil fotografi aja, either mungkin sarjana atau enggak ya Iya, kelas-kelas yang kecil betul. aja gitu, ya nggak sih? Nah, lo sampai hari ini berarti sebenarnya merasa sudah pernah mengalami quarter Iya, life tapi crisis. menurut gue mulai lagi nih. Oke, muncul lagi. mungkin sebenarnya lo waktu itu ngalamin bukan udah di bener-bener quarter life crisis ya. Iya. Kali mungkin menuju gitu. Iya, bisa Iya jadi kan? sih. Yang paling banget galau lo rasain selain sulit menentukan jurusan mana yang pengen lo ambil apa? Mungkin karena gue habis lulus juga ya, aduh diulang lagi. Tapi kayak sampai sekarang aja gue bingung, aduh 5 tahun ke depan gue bakal ngapain ya, atau Iya. bakal gimana situasi gue. Tapi sebenarnya bukannya kalau di zaman sekarang ya lo ya, lo tuh harus informasi kan gampang banget ya. Setiap hari tuh kita bisa menyuplai diri kita dengan banyak sekali inspirasi. Kayak lo nonton dokumenter, terus lo nonton video-video di YouTube, terus abis itu lo lihat juga perkembangan zaman lewat Instagram gitu. Bukannya lo bisa setiap hari tuh kayak malah dapat gue pengen ini, gue pengen itu. Iya sih bener, tapi kayak lebih ke bingung aja, ngerti gak sih? Karena kayak saking banyaknya opportunity yang bisa kita ambil, atau saking banyaknya apa ya, Pilihan. ada pilihan, jadinya jadi bingung apa yang harus dipilih. Terus nanti kayak kalau habis milih itu bener nggak sih pilihan gue itu yang Ya gue itu sih galauin. sebenarnya quarter life crisis tuh kayak gitu sih. Kalau menurut gue ya, tapi bedanya mungkin kalau di zaman gue dulu quarter life crisis tuh belum menjadi sebuah isu yang sangat umum buat kita gitu. Jadi gue bingung itu tuh apa sebenarnya yang gue rasain, kayak aduh kok gue selalu galau ya, kayak di pekerjaan gue galau, di kehidupan asmara gue galau. Lo ngerasain itu juga nggak? Belum, mungkin karena gue masih Kemarin? 22 tahun. Kemarin ngerasain juga nggak? Kalau asmara enggak sih, kalau mikir dia orang yang tepat atau apa belum. Jadi belum tapi mungkin begitu sekarang udah mengusik ya? mulai ke situ. Kalau yang sebelum-sebelumnya gue nggak ngerasa kayak Iya sih, dia masih orang belasan yang tahun tepat. juga ya.
Tapi mungkin karena sekarang udah di umur 22 tahun kayak udah males. Ngerti gak sih? Ya udahlah mau yang serius-serius aja yang gak penting. Asik. Kayak- Wow, dia 20 kayak tahun loh. Gue males. 30 tahun loh, masih mikirin hal yang sama. Nggak apa-apa, mungkin karena jalan hidup orang-orang berbeda. Iya. Kan? Itu yang harus kita ngertiin juga. Oke, makasih ya Bu Shalom Iya. ya. Jangannya kenapa jadi gue yang diajari dia di sini ya. Gak apa-apa kan, umur kan gak Iya, menentukan. nggak menentukan, nggak apa. menentukan. Mungkin lo Oke, lebih ada tambahan lagi nih pelajaran baru nih. nggak mungkin lo lebih advance di hal-hal yang lain Iya. yang gue harus pelajari juga Ya, dari lo. Berarti dengan kata lo bilang gue gak advance di hal yang itu. Oke, nggak masalah nggak. Tapi kalau berkilas balik sedikit ke belakang, gue pertama kali ketemu Shalom masih segini. Iya benar. Nggak, sumpah pertama kali liat Nino tuh dia lagi perform di Di mana? perpisahan SD gue. Yang sekarang udah lulus kuliah semua ya? Iya. Oh iya ya? Nggak, terus lo Perpisahan pernah SD banget ya? di puncak atau di mana gitu. Astagfirullah. Tapi kayak kita belum kenal banget. Nah, sekarang kita ngomongin soal pemicu quarter life crisis. Apa nih? Kalau menurut lo sendiri, pemicu terbesar quarter life crisis lo tuh apa? Bukan quarter life crisis lo ya. Pemicu-pemicu yang bikin lo merasa sekarang menuju ke quarter life crisis. Bisa jadi media sosial sih. Itu juga ya. Iya, karena kita bisa ngelihat kehidupan orang setiap harinya lewat situ. Terus mungkin karena ya ada orang yang Udah mapan. udah bisnis sana sini. Kok gue gini-gini aja, apa yang gue harus lakuin ya untuk bisa jadi kayak gitu. Terus Iya. jatuhnya malah jadi Padahal sebenarnya sosial media itu nggak selalu apa yang terlihat tuh apa yang sebenarnya mereka rasain juga nggak sih? benar. Makanya itu yang gue baru akhir-akhir ini sadarin. Oh ya udah kayak bahagianya mereka beda dari bahagianya gue. Kayak Jadi mungkin- jangan nyamain bahagia kita sama bahagia orang lain ya. apalagi timeline hidup orang-orang menurut gue beda-beda. Iya. Jadi mungkin ya dia bisa sukses in his or her 20s. Gue mungkin nanti Gue mungkin 25. 70s gitu ya. Lama banget ya, jangan ya. Jangan sampai ya. Enggak, tapi gue setuju sih. Karena banyak juga orang yang ngeportrait diri mereka bersama pasangan di sosial media tuh kayaknya wah indah banget, bahagia. Tapi di belum belakangnya tentu tuh di belakangnya gitu. ternyata ya berantem juga. Cuma emang mereka memilih, ya semua orang pasti kalau di sosial media memilih untuk ngasih lihat Iya, sesuatu yang baik kan, gitu. Impact dari media sosial tuh satu ya berarti ya. Kemudian ada tekanan yang dirasakan pada masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Shalom tuh sebenarnya kayaknya sekarang lagi di fase itu ya. Iya, benar. Lo sekarang menganggap diri lo remaja atau menganggap diri lo dewasa awal? Dewasa awal sih. Dewasa awal ya. Iya, karena Gue tuh kayak orang tua ngelihat anaknya udah gede tau gak? Karena kan gue pertama kali ngeliat dia kan segini. Terus gue pernah manggung di perpisahan SD-nya dia. Nah, terus dia bilang dewasa awal sih itu kayak udah gede kamu ya? enggak, tapi karena emang dibilang remaja itu paling terakhir tuh 19 tahun gak sih? Karena 19, 20 Oh temen udah gue ada kayak yang umur young 30 adult. tahunan masih kayak anak remaja ada. Iya, iya sih. Mungkin gue tapi juga mungkin jiwa termasuk. gue masih jiwa remaja juga, ngerti Iya, gak iya. sih? Pasti. Menurut gue lo yang penting lo sekarang udah punya tujuan hidup dong. Ya semoga sih. Ayo udah. Tapi Yang semoga itu kalau bisa di-share sama teman-teman penonton Lintas Makna apa? Yang pasti gue masih mikir juga kayak 5 tahun ke depan gue bakal ngapain. Tapi ya sekarang gue udah mulai kayak oke, gue suka kuliner dan gue emang ya gue nggak jago masak banget kayak chef dan lain-lain, tapi ya gue bisa masak lah, gue bisa nyiptain resep. Terus makanya gue sama nyokap buka kan bisnis makanan. Mungkin karena dia Indo dia ngomongnya resep ya. Emang harusnya apa? Resep. Emang Nggak iya apa-apa. ya? Ya nggak apa-apa kan ini Resep, informasi baru iya, kan. oke. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kak Akhirnya Nino. ada yang bisa gue ajarin ke dia ya. Itu bagus Shalom karena sebenarnya banyak banget orang-orang di luar sana tuh ngerasain quarter life crisis karena nggak sadar tujuan hidup mereka itu apa. Gitu. Jadi mereka kayak bertanya-tanya terus, ini gue ngelakuin hal yang bener nggak ya? Ini gue sama pasangan yang bener nggak ya? Ini gue udah di arah yang bener atau enggak ya? Sama tujuannya itu kan kadang-kadang kan bisa nggak realistis ya. Kayak gue pengen jadi astronot, tapi lo kuliahnya apa?
nggak nyambung gitu, Iya, atau bener. lo nggak melakukan apapun untuk menuju ke mimpi lo. Itu banyak juga yang kayak gitu kan. Oke, ini adalah tanda-tanda orang yang berada pada di fase quarter life crisis. Yang pertama, khawatir dengan masa depan atau tidak punya tujuan. ya itu yang barusan kita bahas Iya, ya. yang barusan kita bahas. Terus yang kedua adalah merasa gelisah dan sulit mengambil keputusan. Ya, lu termasuk orang yang AKA susah nggak labil ngambil gitu. keputusan? Zodiak lu apa? Wow. Cancer, Oh, lumayan Cancer. lah. Enggak lah. Mikirnya dalam tapi. Mikir dalam, tapi Cancer kan orangnya keras kan kemauannya kan. Iya. Jadinya mungkin ya kadang-kadang apa yang gue mau ya udah deh coba dulu. Ya, Yang itu penting bagus coba dong. dulu. Yang penting coba dulu, karena banyak orang yang pengen sesuatu tapi pengen aja nggak mau Iya. coba gitu. At least coba dulu sih menurut gue. Itu mungkin salah satu tips dari Kalau ngomong tips langsung ke kamera yang sebelah sini. ya Michelle. tips dari saya adalah ya coba aja dulu. Mau gagal mau enggak, yang penting dicoba dulu biar kita dapat Hasilnya hasilnya apa, apa iya. Terus kalau misalnya gagal ada ya udah ada hikmahnya. Terus berikutnya nih, tanda-tanda orang yang berada di quarter life crisis itu merasa kurang termotivasi terus dan sering merasa gagal. Banyak loh orang yang kayak nggak dapat sesuatu, padahal sebenarnya tuh nggak buruk-buruk amat tapi ngerasa gagal. Iya. Kayak apa ya? Dia tuh harus dapat semuanya tuh sempurna gitu loh. Mungkin karena sekarang adanya social media juga. Lagi-lagi. Jadinya bertambah itu. Abis itu yang keempat. berikutnya, ini bisa jadi tanda-tanda juga ketika lo takut buat melangkah. Kayak stuck in that moment, stuck di situ. Dia ngomong dak aja Bingung bisa mau- dak gitu ya. In that moment. Beda kalau kita kan belajarnya kan di IF. Iya. Kalau kita in that moment pasti ngomong ya kan? Emang tadi gue gimana coba? In that moment. Takut untuk melangkah. Iya. Iya, banyak sih orang yang takut buat melangkah karena takut gagal. Iya bener juga. Gitu. Oke, dan satu lagi mungkin ini bisa jadi tanda-tanda juga ketika lo merasa ketinggalan sama lingkungan lo. Iya. Kayak lo tuh nggak harus tahu misalnya kayak teman-teman lo tuh apa yang lagi trendnya. Misalnya kayak teman-teman lo punya PS5 gitu. Kan lagi iya. in nih, walaupun belum keluar juga sih Iya. PS5 ya pada hari kita merekam video ini. Terus lo nggak punya PS5 terus lo ngerasa ketinggalan terus lo ngerasa gagal, itu nggak harus juga Iya sih. nggak harus juga sih. Karena itu sebuah materi yang Iya, maksudnya nanti kayak- akan berkembang juga. Betul, jadi kayak lo kalau teman-teman lo punya apa terus lo nggak punya itu bukan berarti lo kurang Gagal. dari mereka gitu. Kurang ya, benar. Nah, menurut gue itu nggak banyak loh orang yang sadar kalau mereka ada di quarter life crisis. Iya, gue juga sebenarnya baru tahu si quarter life crisis itu baru akhir-akhir ini juga. Apa yang bikin lo jadi tahu tentang quarter life crisis? Nggak, karena gue pernah baca artikel gitu kan soal quarter life crisis. Terus gue baca, kok ini yang gue rasain gitu. Tapi gue nggak riset lebih dalam lagi sih. Kayak gue cuman kayak tahu, oh kegalauan gue ini tuh yang dinamakan quarter life crisis. Dan ini bakal berlangsung cukup lama sih lo. Kalau menurut pengalaman gue ya, gue nggak tahu orang lain ngerasain hal yang sama atau enggak. Tapi mungkin ini bahkan lo kan startnya, walaupun quarter life crisis itu dibilang quarter itu kan berarti kan 25 ya dari 100 ya. Di 25 tahun. Tapi mungkin bisa dimulai dari umuran Syawal, berarti sekarang 22. Dan selesainya pun bisa lebih dari 25 gitu. bisa Jadi juga. ini masih akan panjang sekali Yang penting dirasain. kita menghadapinya gimana gak sih? Keren banget. Besok mungkin bisa undang yang lebih muda lagi aja deh. Biar dia ngasih ujangan kali ya. Ya bener. Kita belajar bareng lah di sini. Gila dia tiba-tiba jadi sangat dewasa ya. Oke, menurut gua bener kata Shalom. Enggak, serius. Quarter life crisis tuh pasti bakal dialami sama semua orang, tapi tergantung gimana cara kita nyikapinnya gitu. Dan hadirnya tuh nggak tiba-tiba nongol terus cabut nggak kayak gitu kayak dikit-dikit, lama-lama lo ngerasain berat banget, terus kemudian hilangnya pun perlahan gitu, nggak Ya, bisa mungkin langsung aja kayak udah lewat. Mungkin aja udah hilang, terus nanti Balik balik, lagi. lagi. Bisa. Hilang lagi, balik lagi. Gitu. Karena Shalom kan umurnya udah 35 ya, jadi Shalom udah ngerasain. Mukanya tapi masih SMP gini ya. Enggak sih, tapi menurut gua sih lo cukup dewasa sebelum waktunya sih, kayak tadi gua sempet singgung juga. Itu bagus atau nggak bagus? Itu bagus dong untuk hal ini, karena Iya. berarti lo lebih bisa menyikapi sesuatu yang mungkin umumnya nggak bisa disikapin sama orang-orang seumuran lo saat ini gitu. Nah, hasil riset bilang meskipun kebanyakan dari kita tahu kalau dirinya punya masalah dan mengalami tekanan emosional, nggak semua bersedia menjalani konseling. Ini juga penting sih menurut gue. Kalau misalnya apa yang lo lagi rasain itu terlalu membebani lo dan kayak berat banget nih gitu,
kenapa sih nggak lo ketemu sama profesional aja? Iya. Bisa juga loh. Bisa. Banyak yang merasa apa sih aib atau tabu gitu kali Menurut gue kesehatan mental tuh sama pentingnya ya. sama kesehatan jasmani ya, ya kan? Betul. Dan mungkin karena masih nggak tahu ya tabu atau enggak, tapi menurut gue itu penting banget. Kalau misalnya bingung, ya udah tanya ke orang tua. Kalau misalnya orang tua masih kayak Nggak bisa juga ya udah ke yang profesional. Betul. Karena menurut gue nggak tahu sih, ini yang gue lihat aja sekarang banyak banget anak muda yang anxiety, depressed, mungkin karena nggak tahu mau cari pertolongan ke siapa, nggak bisa ngerilis juga ya, dan nggak tahu cerita ke siapa. Jadi menurut gue nggak usah malu sih. Dan itu juga bisa jadi cikal bakal lo ngelakuin hal-hal yang nggak bener sih menurut gue gitu. Juga. Ketika lo akhirnya ketemu sama orang yang mungkin bisa sedikit menenangkan hati lo, tapi mengarahkan lo ke tujuan yang buruk, lo bisa banget tiba-tiba jebur sih. Iya, bisa banget. Jebur dan kegulung ombak, sampai akhirnya kayaknya lo wasting your masa muda gitu. Setuju Jadi banget. sebenarnya yang perlu kita bahas lagi itu adalah gimana sih cara menghadapi atau keluar dari quarter life crisis. Yang pertama, kalau kata Rian The Massive, syukuri apa yang ada. Berarti bersyukur dengan apa yang udah lo punya atau lo raih gitu. Kayak sekecil apapun achievement, menurut gue tuh kita harus mensyukuri. Karena banyak banget, balik lagi ini semua berhubungan ya sama apa yang kita obrolin dari tadi. Sosial media tuh bisa jadi trigger yang besar banget buat kita gak ngerasa grateful. Kayak apa yang sudah kita miliki itu kayaknya kurang terus aja. Karena percaya aja, setiap kali lo ngebuka sosial media lo, pasti akan ada orang yang mungkin lebih beruntung, dan itu gak salah juga. Mungkin aja lucknya dia lagi bagus, atau mungkin aja lo kan juga datang dari background yang berbeda-beda gitu. Lo yang mungkin sorry ya, misalnya kayak bokap nyokap kita nyokolin kita dengan susah payah, terus abis itu kita juga harus daftar kerja sendiri, cari kerja sendiri. Ketika dapet, lo ada di jabatan yang misalnya oke lah di jabatan menengah gitu, itu udah prestasi sih menurut gue. Tapi abis itu lo compare sama orang yang di Instastory tiba-tiba baru lulus kuliah jadi bos, ya mungkin aja bapak ibunya emang yang punya perusahaan ya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu, jadi lo nggak usah ngeliat dari orang lain, lihat dari diri lo sendiri aja. Beda-beda soalnya juga. Jadi stop juga ngebandingin diri kita sama temen atau siapapun di luar sana. Gitu. Terus yang ketiga adalah usahakan untuk tidak mengikuti standar dalam lingkup sosial. Gila sih. Gue bilang sih harusnya tuh kita tuh nggak ada standarisasi sih. Standarisasi kita tuh adalah diri kita sendiri. Menurut gue setiap hari kita harus berusaha untuk ngalahin diri kita yang kemarin aja. Iya. Ya kan? Wih, I learned something from you today. Thank you. Akhirnya. Soalnya kayak kalau misalnya lo berusaha untuk ngalahin orang lain nggak bakal ada habisnya. Iya. Gitu. Benar sih. Jadi kayak you have to make the best out of you hari ini untuk ngalahin rekor yang sebelumnya. Kayak lo lari aja gitu. Lo kalau misalnya jadi pelari, lo kan setiap hari kan ngalahin rekor lo sendiri gitu. Pasti lo mau lebih dari rekor lo yang kemarin. Dia gitu, tuh at least. nggak mandang kanan kirinya gitu. Kalau misalnya dia lari menang sama kanan kirinya tapi nggak ngalahin rekor dia sebelumnya, kan dia sebenarnya nggak menciptakan prestasi yang baru juga. Gitu. Setuju. Yang keempat, lo harus nemuin motivasi. Apapun itu. Apakah itu lo suka sama sebuah band, seorang penyanyi, aktor, atau mungkin lo punya motivasi aktris, asik. Lo nggak pernah ya? Pernah kan? Pernah. Iya, nggak salah berarti gue. Jadi lo harus nemuin motivasi apapun dalam diri lo. Kayak misalnya nih, cetek-ceteknya nih ya, ngomong-ngomong soal kayak unyu-unyuannya. Lo misalnya datang ke tempat kerja, lo awalnya ngerasa, aduh ini kerjaan yang bagus atau enggak ya buat gue ya. Tapi ternyata lo di sana ketemu sama orang yang lo suka, itu jadi motivasi juga buat lo. Atau mungkin lo pengen kerja supaya lo bisa bawa pulang uang lebih buat keluarga lo, untuk orang tua lo, itu jadi motivasi juga buat lo. Sama satu sih yang paling penting, yang susah banget juga dilakuin. Apa tuh? Sabar. Karena kita harus percaya sama proses sih. Nggak mungkin lo hari ini bukan siapa-siapa terus besoknya tiba-tiba jadi wah luar biasa gitu. Ya mungkin untuk beberapa orang itu bisa jadi special case ya. Tapi ada luck orang masing-masing itu dia. Tapi kita nggak usah menggantungkan harapan kita untuk jadi orang seperti itu. Kita jadi orang yang setiap hari harus ngalahin kita yang kemarin, terus belajar sedikit demi sedikit untuk jadi lebih baik aja gitu. Kayak nggak mungkin Michael Jordan bisa jadi pemain basket terbaik kalau misalnya dia nggak latihan terus setiap hari. Nggak mungkin Lionel Messi bisa jadi pemain bola juga kalau misalnya dia nggak latihan terus setiap hari. Komitmen juga perlu berarti ya. Karena usaha kan katanya nggak pernah mengkhianati hasil. Jadi moga-moga hasil yang lo dapetin hari ini pun itu juga karena kerja keras lo. Dan kalau ternyata hari ini hasilnya belum sebaik yang lo pengen,
mungkin usaha lo yang harus ditingkatin. Iya. Pokoknya teman-teman kalau misalnya sekarang ngerasa sedang ada di posisi yang kita ceritakan barusan, ada banyak orang di luar sana yang sudah berhasil melewatinya. Mungkin ini rasanya berat hari ini, tapi masa depan cuma Tuhan yang tahu. Dan gue yakin karena banyak yang bisa melewatinya, lo juga pasti bisa sih. Yang penting jangan lupa untuk sabar, terus percaya, dan lakukan apa yang terbaik hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Betul. Sampai ketemu lagi di Lintas Makna. Hai.